يا الله يغفر قلوبنا وقواربنا مع الهدى والتقى والعفاف والمغفرة والإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا وجعلنا جميع كبرنية صالحة وزيادة محبة بشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام بحمد الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين سيد الأمور المعزلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji dan syukur alhamdulillah wa syukurillah, marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat-Nya lah dan karunia-Nya juga sehingga kembali kita pada malam ini bisa datang hadir berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang mulia ini, yakni masjid yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan berkat niat kita beriktikaf di dalam ini masjid selama kita berada di dalamnya, sunnah Allah Ta'ala dan Allah terima segala amal-amal ibadah kita, dan juga Allah ampuni akan segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah anugerahi kita ilmu yang bermanfaat yang membawa selamat hidup kita di dunia sampai ke negeri akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau di akhir akhir. Fikih malam ini pada halaman 37. Masih pada rukun sembahyang sampai kepada yang ke-9, yaitu penjelasan duduk tasyahud akhir. Nah, ini penjelasan tentang bagaimana duduknya kita melakukan tasyahud akhir atau kita tahiyat akhir. Tahiyat itu karena bacaannya at-tahiyatul, orang kebanyakan dari duduk tahiyat karena itu nak dibaca. Nah, tapi dalam fikih, dalam kitab ternyata itu disebut duduk tasyahud. Nah, tasyahud artinya karena ada di situ kita membaca dua kalimat syahadat. Jadi kita pada membahas atau pada membedakan, ada bapaknya kalau menunjukkan kerukunan tahiyat akhir, apa ini tasyahud akhir, jujur aja keduanya. Yang salah satu ada sembahyang. Nah, ini penjelasannya. Nanti mudah-mudahan kita sudah duduk bujur semakin mantap. Nang tadinya duduknya salah, mudahan dibaguskan lalu jadi non-bujur. Artinya kalau kan dosa basis singgungan, jangan kita ini seumur hidup kita wajib menuntut ilmu. Artinya pada non-bujurnya lagi seumur menuntut ilmu, non-bujur sekali itu berarti sembahyang itu bujurnya kan maka salah lagi nyampe sembahyang. Tapi kadang-kadang itu adalah maksud kita, artinya itu tujuan kita tuh menuntut ilmu untuk melihat kesalahan kita, bukan hendak menyombongkan ilmu.
artinya melihat kesalahan kita, oh salah, lalu kita bujurakan, itu manfaat ilmu tenang aja itu. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ini tujuan menuntut ilmu itu untuk mencari kesalahan Tuhan. Imbahnya tetamu, baru di bandirnya bagi itu ilmu mujadalah, itu ilmu untuk jidal, untuk bahwa bahasa kita, nah jangan. Ilmu itu untuk musyawarah, membaguskan yang salah, kayak itu. Jangan ilmu untuk mujadalah, debat, nah kata naudzubillah. Itu kalau bermanfaat ilmunya. Kadang-kadang bagus debatnya, tadi menggawi kata juga, nah gitu itulah. Nah, penjelasan duduk tasyahud akhir ini kayak apa? Nah, disunnatkan pada duduk tasyahud akhir ngarannya duduk tawarruk. Jadi duduk tasyahud akhir itu duduknya sebujurnya kada wajib, cuma disunatkan duduknya karena duduk tawarruk. Jadi seumpama biar bertamuan orang sembahyang bila tahiyat akhir kada maunya duduk hanya kita nang tahiyat yang itu hingga kayak tahiyat awal aja, jangan dibuat. Ya duduknya itu sunnah saja. Ini penjelasan duduk tasyahud akhir. Lihat, disunnatkan. Jadi kita nang duduk tahiyat akhir dan tahiyat itu nang sempurnanya kaitannya duduknya mengikut sunnah Rasulullah, bacaannya tahiyat akhir. Kalau sekian bacaannya tahiyat akhir, duduknya kayak tahiyat awal aja, kata kasar cuma itu kurang menggawi sunnah Nabi pada duduknya, itu aja kurang. Rakaatnya bujur aja, maghrib 3 rakaat, bujur aja subuh 2 rakaat, bujur aja. Ada dia. Disunatkan pada duduk tasyahud akhir, ngarannya duduk tawarruk. Kayak apa duduk tawarruk tadi? Yaitu duduk seperti duduk iftirash, kayak duduk tahiyat awal juga, hanya kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Nah, itu juga posisinya iya benar duduk iftirash, kayak duduk tahiyat awal, cuman hanya kaki kirinya itu keluarkan ke sebelah kanan. Kalau dicontohkan mulai belakangan mulai ini kayak duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal menduduki batis kiri, diduduki kepala. Duduk tahiyat awal. Jadi tahiyat akhir atau tasyahud akhir disunatkan duduknya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu kayak apa? Seperti duduk tahiyat awal, cuma nih kaki kiri keluarkan sekali ke sebelah kanan gitu. Nah, kalau duduk kayak nah inilah duduk tawarruk maratnya. Jadi batis kiri tadi mantuk diduduki, ya kita nih tahiyat awal kena, tahiyat akhir sunnah batis kirinya kita di keluarkan ke sebelah kanan. Nah, gitu. Makanya lagi anak adalah menurut orang tua masa hidupnya pinggang, mau berdiri gitu. Itu kada tapi sudah terbiasa baik tahir kayak itu. Nah, jadi posisi batis kanan tetap jaga kayak itu. Nah, jadi duduk seperti ini tahiyat akhir ngarannya. Dan duduk dalam kayak ini waktu tahiyat akhir posisi kayak ini hukumnya sunnah. Sekiranya ada orang sembah yang duduknya kayak ini terus tahiyat awalnya kayak ini juga, tahiyat akhirnya kayak ini juga, cuman bedanya kita tahiyat akhirnya salah kan, bila tahiyat awal kata salah. Nah maka sembahyangnya itu sah saja.
Pian mungkin nang umrah ke haji bukan Arabnya kayak mana kan budaya akhirat ya kurang dimakan tadinya di situ pulang kan mazhab empat itu pasarnya mazhab Syafi'i biasa kita urut pulang maka di Taramai Madinah tanah Arab itu di situ pusatnya ibadah dan mazhab yang empat di situ jelas-jelas nampak masing-masing mereka mengamalkan sesuai mazhabnya. Kebanyakannya duduknya itu kayak awal juga kan. Kita benar-benar orang Indonesia mazhab Syafi'i mau belum kita akhir itu akhirnya itu mana kenal kira-kira aku bina sakitnya belum mana kayak itu. Nah, jika sekiranya itu duduk tahiyat akhir tadi wajib, niscaya bubuhan itu kalau tahiyat awal pada karena meninggalkan wajib. Nah, katanya kan wajib itu bacaannya, baca tahiyatnya tadi dua kalimat syahadahnya, tasyahudnya, lawan salawat kepada Nabi sampai kepada wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, seterusnya itu pun sunat-sunat saja juga dan doa-doa yang sesudahnya. Nah, ini memang tidak tahu nang pakakas nang wajib tahu. Ibarat hantak takantuk sampai itu aja lagi salam nang apa lagi. Kalau maka sampai nang ya muqallibal qulub kada apa lagi nih tuh. Mana kau sembahyang kita ada apa tahiyat aja. Gawi aja sebenarnya sampai sholawat. Dan jadi duduknya itu sunat juga. Dan artinya apa? Bila kita duduk kayak itu, maka kita mendapat kesempurnaan pahala sunat pada duduknya itu. Nah, kalau sekiranya kainannya itu baru sakit, batis kata kawah aja itu. Kata apa? Lakukan seperti tahiyat awal, baik. Dan kita seumpama melihat orang berat, kenapa orang itu bisa berat? Duduk tahiyat awal kita bagus sangka. Ini ilmu kita bagus sangka kepada orang itu mungkin sakit batis. Apakah? Jangan digibah, jangan dibandir-bandir, dianggap nah ada cumannya. Kalau jadi imam jangan juga itu pulang kita nimba mantangan imam menjadi imam tampayakan nang sepenuh-penuhnya imam itu karena imam menjadi syiar, karena imam ini adalah motornya dakwah, tampayakan contohakan nang sesuai sunnah Nabi, sunnah Rasulullah supaya jamaah menuruti. Umpamanya kalau menuruti gak ada apa-apa, intinya kita contohnya bujur. Namun imamnya bebarang aja, makin bebarang itu imamnya. Nah jadi itu disunahkan duduknya duduk tawarruk. Jadi duduk tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Duduk tahiyat awal namanya iftirash. Nah, menduduki batis kiri. Kalau tahiyat akhir keluarkan batisnya ke sebelah kanan. Nah, itu penjelasan duduknya lah. Nah, jelas sudah. Kemudian penjelasan tasyahud akhir. Nah, penjelasan tahiyat akhirnya pulang sampai di mana? Nang mana-mana nang wajib. Syarat-syaratnya pertama nomor satu syaratnya kita dalam tahiyat akhir tadi duduknya tadi kan tahu sudah kita memperdengarkan lafaz tasyahud akan dirinya. Jadi sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua kalimat syahadatnya atau tasyahudnya membaca itu perdengarkan dirinya siapa ya? Utamanya kita nang sembahyang ini anggung itu dijelaskan dinampakkan untuk membaca.
biar mendengar sampai mulai rambut sampai ke tumit, supaya bunyi-bunyi diri kita itu meresap 2 kalimat syahadat, darah, daging, apa aja. Biar mendengar bulu talinga aja, berarti kata bujur aja. Talinga itu mendengar untuk suara orang lain. Tapi kalau kita surang nambah suara, rasanya mendengar sebuah awak. Coba kita usahain Allah. Ternyata kita rasakan itu seawakan juga ya sebenarnya. Nah, kayak itu tuh maksudnya. Jadi hadirkan makna 2 kalimat syahadat. Bilanya hadir bisa mendengar dengarnya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Aku naik saksi gambarannya maknanya tuh apa-apa nampian bahari nang nyaman. Intinya jangan merubah kayak itu. Aku bersaksi, aku naik saksi Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali atau hanyalah Allah lah Tuhan yang sebenarnya disembah. Akuan itu, ikrar itu mantapkan di dalam hati. Serasa kita benar-benar menyaksikan kebesaran Allah, melihat kita akan perbuatan Allah, mulai kita takbir sampai tahiyat, af'alnya melihat dulu. Makanya ya Rasulullah kan dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apa maksudnya menyembah seakan melihat Tuhan? Seakan-akan belum ada melihat, bagaimana seakan-akan, ka'anna ditashbih, seakan-akan melihat, bukan melihat zatnya, kita melihat af'al gawian zikir. Mulai kita takbir tadi, muntung kau bertakbir, tangan kau mengangkat, kau dalam hati kasut taat tahyin, kemudian baca Fatihah. Semuanya itu kan jangan, artinya bukanlah perbuatan kita, itu adalah af'al daripada Allah. Melihat kita, menyaksikan kita. Nah, jadi ke situ kan maksudnya. Seakan-akan kita melihat, itulah gawian sendiri. Tapi fa'ilam takun tarahu, dan jikalau engkau tidak bisa melihatnya, menyerbet kata kau rasa kata kau sembahyang tu rasa melihat gawian Tuhan, rasa seorang juga yang berdiri rokok tidak asa aku juga menjongkong, aku juga menggawe. Nah, amun kata kau aja menurut Rasulullah dalam hadis tadi, fa'innahu yaraka, yakinkan dalam hati, kebalikannya Allah melihat kita. Nah, kalau kita kata Prophet Sidin, sudah baca aja, yakinkan Allah bersifat melihat, basar, innahu basir, innahu sami'un basir, Tuhan melihat gawian kita. Nah, artinya itu sama pada menyaksikan, namun pada menyaksikan kita nang disaksikan sendiri. Nah, itu ada yang dilihat, ada yang melihat, ada yang dilihati, ada yang melihat. Siapa kata lain, tidak yang melihat atau yang dilihat itu mah. Iya, pian tu baca ramen aja, nang baca ramen kah, nang dalam cara ramen tu kan nang melihat di pian, atau pian kan nang mencamin dalam cara ramen juga. Sama orang, sama kanan nyoba jauh kanan. Kada lain, kada lain orang bari kada menyebut panggil iya kada cuma kada lain, rasa-rasa itulah, itu tuh rasa-rasa. Nah, itulah tasyahud, itulah pengertian
dua kalimat syahadah kepada Allah. Nah, jadi intinya rasa-rasa mendengar seluruh batang tubuh kita ketika membaca itu rasakan inya serasa mendengar huruf-huruf tasyahud itu. Nah, kedua syaratnya benar membacanya di waktu duduk. Jadi membaca itu bujur-bujur duduk, hendak duduk nang mana kan? Duduk nang sunnah tadi tawarruk. Kalau duduknya nang kata sunnah, ya sunnah juga duduk iftirash itu. Cuman dalam riwayat hadis kata banyak itu. Dalam hadis memang ada Rasulullah sesekali sembahyang sidin kata merubah duduk sidin. Mungkin itulah yang diriwayatkan, yang diambil oleh mazhab-mazhab yang lain. Namun mazhab kita Syafi'i sidin mengambil riwayat hadis di mana Rasulullah sembahyang duduk tahiyat akhir beda dengan duduk tahiyat awal. Nah, jadi itu lah kalau dalam hadis lihat bedanya itu sama pada hadis, sama pada riwayatnya orang-orang hafaz. Nantinya itu ada baik juga. Nah, ketiga memelihara huruf-hurufnya, tasydid-tasydidnya dan baris-barisnya. Membacanya tuh ayo bagus hurufnya, tasydidnya lawan barisnya. Lafaz tasyahud yang akmal inilah tasyahud yang paling sempurna. Akmal itu yang paling sempurna. Nah ini at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu kalau hendak membacanya bersambung sampai lillah itu hanya titik. At-tahiyyat, jangan al-tahiyyat, jangan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi alif lamnya itu alif lam ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. Yang al-mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Lillah katanya. Hanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Bujur an-nabiyyu. Jangan ayyuhan nabiyyu, nabi batasydid ya. Assalamu alayka ayyuhan, jangan ayyuhan, ayyuhan itu ayyuhan kita bukan dia. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Biasanya situ banyak wakaf tuh lah bahanti. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu ngaruhnya hanya tahiyat, hanya itu bacaan tahiyat. Kemudian syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu aja sih, salawatnya ada itu sempurna sudah tasyahud terus. Salawatnya memang bahasa. Nah jadi itu aja tuh sampai syahadat itulah itu ngarannya tasyahud, bacaan tahiyat dan syahadat. Nah lalu hanya salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kasih aja nak wajib bacaan tahiyat. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya itu sunat juga. Artinya itulah maka sampai ke situ pian membaca hendak barang pian sudah terlantur. Salam lagi sudah, assalamualaikum sudah sah sebanyak biar. Artinya itulah nyaman, ada ilmunya tadi, jadi kita ragu-ragu lagi. Nanti kadang nak bakan tutup, itu dihabiskan baca sampai di mana, biar hafal baca aja.
atau imam kan imam ini makin nyaman pian nang kekurangannya imam malah bihiakan imamnya banyak kapalan makanya untung sebanyak berjamaah juga pada survei yang seorang hari karena berjamaah ini jangan tuh kekurangan makmum imam menambah bihiakan sehingga kebalikannya pun ada sekiranya imam ada kekurangan dengan barakat jamaah makmum nang banyak itu pun bisa dijadikan sebuah kelebihannya menutupi kekurangan-kekurangan. Makanya salat berjamaah ya Rasulullah lebih afdal daripada salatnya seorangan. Jangan ibarat berjual barang lah, jangan berjual buah-buah dah. Berjamaah ini jual pakarok. Jadi jangan taruh apa kayak nang tikot nang haloi nang bahulat dan sakarok larang aja harganya umpat nang bagus nang berjual babigi nah ya kan dipilih orang tertinggal nang tikotnya tertinggal nang bakorengnya ada payo kita bacaan nang kata bagus hafalan nang ada tabe umpat berjamaah ternyata umpat harga nang bagus juga jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik hidayah kepada kita berada. Dosa-dosa kita diampuni Allah, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan kita disudahnya dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.